Halo semuanya, kembali lagi di channel yang sama, Wisdom and Invest. Dan seperti biasa, di sini saya akan membahas saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan ya langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah, lalu langsung join. Nah, nanti hari ini saya akan share kembali saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan lagi ya. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan mulai langsung. Dan di sini kita akan ke Telegram karena nanti seluruh interaksi sebetulnya untuk request bot juga di Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegram, silakan ya install dulu aplikasi Telegramnya. Dan tools ini sebetulnya harus berlangganan, tapi bisa juga secara gratis nih. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, maka bisa didapatkan secara gratis. Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas rekanannya Wisdom and Invest. Yaitu ada beberapa pilihan, jadi disesuaikan aja. Yang teman-teman suka ada JUC, ada NH Korindo, ataupun Sukor Sekuritas. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan tanya aja langsung adminnya di Telegram juga. Dan linknya bukan link sih ya, tapi ID-nya ya. Jadi teman-teman kalau udah ke Telegram tinggal search aja nama ID yang admin di bawah ini. Kita langsung mulai dan saya akan awali dengan pembahasan IHSG kita dulu ya. Takutnya kelupaan, soalnya kemarin-kemarin saya kelupaan juga bahas indeksnya. Padahal indeksnya hari ini cukup oke nih. Jadi kita requestkan dulu, kita cek juga foreign flow-nya. Untuk indeks, hari ini candle-nya soalnya cukup oke ya, karena candle-nya merupakan candle hammer. Kemarin udah candle bullish, lalu hari ini candle hammer. Artinya cukup oke, apalagi ditambah dengan adanya inflow lagi nih dari foreign. Walaupun nggak gede-gede banget ya, tapi mudah-mudahan at least si indeks kita ini mau lanjut. Kemarin kan saya ada bahas ya, ada dua trend line si indeks ini. Kita ambil yang sini aja. Satu lagi trend line-nya itu di sebelah sini nih. Nah, jadi moga-moga dia mau lanjut lagi ke resist yang di sebelah sini, yaitu 6974 atau bahkan ke resist yang sebelah sini ya. Jadi dia akan tes dulu besok hari Jumat, jadi mungkin akan agak volatil. Belum tentu Jumat ditutup dengan merah, bisa aja mau jadi hijau, tapi ya kita jangan menaruh pada prediksi-prediksi ya. Kita lihat aja kondisi marketnya besok. Kalau market akan naik, respon dari market positif, maka pasti akan naik. Jadi mudah-mudahan gap ini juga nggak segera ditutup ya. Moga-moga dia akan naik dulu, testing resist dulu, baru mungkin nanti gapnya ditutup nanti kemudian. Oke, jadi candle hari ini sih cukup oke. Mudah-mudahan lanjut. Tapi kalaupun besok terkoreksi karena hari Jumat biasanya memang banyak juga ya pelaku market yang taking profit di hari Jumat, terutama di sore-sore hari. Maka yang penting teman-teman udah jaga dengan trailing stopnya. Coba kita cek foreign flow. Ini yang saya sebut foreign flow. Kalau hijau-hijau artinya foreign net buy. Masih kecil sih ya, nggak sebesar kemarin-kemarin waktu di sebelah sini. Moga-moga inflow-nya akan datang terus. Jadi sementara tetap strateginya adalah teman-teman buy on weakness ya. Buy on weakness karena masih ada potensi indeksnya akan bergerak triangle. Jadi bisa aja dia bergerak triangle seperti yang kemarin saya udah mention juga di YouTube kemarin. Sini area support. Jadi bisa aja dia akan zigzag ya. Dia akan zigzag seperti ini. Jadi kita harus menunggu lagi kepastian apakah dia akan break ke atas atau dia akan break ke bawah. Dan saham yang pertama, oke kita bahas saham pertama yaitu Harum.
Kita cek lagi apakah Harum ada foreign flow. Untuk Harum, cukup menarik sebenarnya karena dia udah di atas garis win line, tapi dia belum ada momentum ya. Sehingga kalau teman-teman mau spekulatif, bisa wait and see atau mau spek buy itu di area support aja boleh. Yaitu support di 15.15 dan garis win line-nya itu 1480. Harga low yang kemarin juga menjadi support yaitu 13.35. Karena bisa aja dia ternyata karena belum ada momentum yang semakin meningkat seperti di sini ya, biru Benhur yang semakin meningkat, maka bisa aja dia akan bergerak sideways. Masih ada probability dia bergerak sideways, yaitu sideways di area sini. Jadi kita harus lihat lagi pergerakannya nanti. Selanjutnya kita lihat foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih biasa aja ya, nggak ada gimana-gimana banget. Memang belum keluar juga, karena secara rata-rata yang garis abu ini masih meningkat. Walaupun di sini ada net sell ya. Beberapa hari kemarin juga ada net sell, tapi secara total ini adalah yang garis abu. Jadi mudah-mudahan sih dia masih mampu untuk naik dulu sebentar. Sayangnya secara tren besar, dia sudah kurang oke sebetulnya. Kita cek secara weekly ya. Tren besarnya udah agak kurang tuh. Jadi secara weekly sebenarnya agak kurang. Tapi wajar kalau misalnya dia akan mantul dulu ya, tes area-area sini nih 1.800 barangkali sampai di area 2.000 barangkali dia akan ke sana dulu. Sehingga kalau misalnya dia naik dan tidak mampu untuk breakout lagi, nggak mampu untuk bikin higher high, nah ini di 2.000 soalnya juga ada MA 200 ya. Jadi wajar banget kalau misalnya dia mampu naik tapi kepentok di 2.000. Sehingga teman-teman kalau misalnya ada yang punya barang, ketika dia harganya naik sebaiknya sih SOS. Selanjutnya IPPE. Untuk IPPE ini cukup oke karena ada volume ya, lumayan nih. Candle higher high, lalu ada volume juga. Walaupun momentumnya belum ada, jadi masih ada potensi sideways ya. Kalau sideways berarti dia akan gerakannya seperti ini. Maka teman-teman buy on weakness aja, jangan kejar atas. Atau gunakan area-area VWAP untuk teman-teman spekulatif buy untuk entry. Jadi cicil, atur money manajemennya, barangkali besok mau bikin higher high lagi. Jadi mudah-mudahan bisa cuan. Untuk si PPE ini ya, masih oke sih. Dia momentumnya walaupun belum ada, volumenya bagus, candle bagus, dan pixelnya bagus. Supportnya untuk IPPE gunakan aja ini 286 sampai 290, lalu di garis winline 278, ataupun support yang di sini ya. Kalau misalnya dia jadi sideways, maka teman-teman buy on weakness-nya di area support yang lebih bawah, yaitu 264. Resist 312, kalau dia break lagi 312 artinya dia bikin higher high, maka dia berpotensi ya untuk ke area sini nih. Mudah-mudahan nih. Tuh, di area sana. Di harga high kemarin. Atau kalau nggak muluk-muluk kita ambil yang area sini dulu deh di 350-an. Mudah-mudahan ke sana ya kalau dia bikin higher high lagi. Selanjutnya DGNS. DGNS yang menarik. Kenapa? Karena dia udah ada mulai volume ya. Volumenya semakin meningkat. Walaupun dia terkoreksi nih beberapa candle, wajar banget kalau misalnya dia mau testing support win line-nya lagi. Garis win line ada di 346, jangan pas-pas karena kadang-kadang mungkin kasih toleransi lah. Mungkin kadang nggak kesentuh juga. Terus dia udah ada volume di atas garis win line dan ada momentum. Sehingga kita strateginya buy on weakness aja. Spekulatif di area-area supportnya. Liquidnya juga lumayan ya, rata-rata transaksi udah di 4,69 miliar. Selanjutnya ada LSIP. Untuk LSIP, sinyal segitiga hijaunya di sini floating profit 7,2%, pixel hijau-hijau bagus, volumenya juga oke, dan ada momentum. Supportnya itu di 1210 dan 1255 itu menjadi resist. Jadi dia di sini ya masih bikin inside bar, support di sana, resist di sana. Kalau dia breakout lagi maka berpotensi ke 1290 atau bahkan ke MA 200. 1310.
Nah, karena mungkin CPO-nya juga lagi oke ya, karena kebijakan pemerintah kemarin yang membebaskan pajak sampai Agustus sih. Jadi mudah-mudahan saham ini masih bisa naik. Beberapa saham lainnya tuh masih oke-oke juga yang terkait dengan CPO, tinggal dicek aja kembali ya. Cuma yang paling aman sih ya LSIP ini. And then ada GZCO. Nah, ini GZCO juga. GZCO, sinyal segitiga hijau di sebelah sini, statusnya masih hold dengan floating profit 10,8%, momentumnya masih meningkat, candle merah, volume kecil, pixel masih jauh-jauh, masih di atas garis win, jadi ini cukup menarik, masih menarik. Yang mau spekulatif bisa buy on weakness aja, garis win line menjadi support yaitu 143. Resistnya tentu di sini ya 156 sampai harga high kemarin tuh, yang tertinggi kemarin di Doji itu. Coba dicek ya. Kalau misalnya dia break situ lagi, berarti akan lanjut kembali. 159, itu resistnya. 159, and next resist di 171. Selanjutnya MDKA. Untuk MDKA, momentumnya ada perbaikan, walaupun belum ada momentum berwarna biru kayak gini ya. Yang bagus itu yang biru kayak itu, biru Ben Hur. Apalagi dia semakin meningkat, semakin baik. Ini belum ada momentum, berarti masih ada potensi dia bisa sideways. Di atas garis win memang, cuma kemarin breakout-nya volumenya sih ya oke lah ya di atas rata-rata. Yang mau spekulatif untuk MDKA ini buy on support aja dengan supportnya mungkin lebih baik di sini ya 3510 sampai 3350. Itu support yang paling bawah sini. Kalau breakdown atau dia ke bawah 3350 berarti masih belum oke. Dia masih bikin lower low. Memang tren besarnya juga masih downtrend. Jadi kalau udah ada yang entry mungkin kemarin, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun taking profit dulu sebagian. Memang kemarin kan udah pernah dibahas juga ya, si MDKA ini targetnya paling ke resist 3960 sampai ke MA 200 di 4020. Eh, 40-20, di pas, jangan pas-pas ya, biasanya toleransi. Dia mungkin nggak tersentuh. And then selanjutnya ada ESTA. Untuk ESTA. Kita belum ngecek HK-HKI ya sebenarnya. Si HK-HKI PPE aku coba cek deh. Dan HK-HKI DGNS. HK-HKI-nya sih belum oke. Memang karena berapa candle kan dia turun ya. Eh, yang cakep si IPPE nih di 5 menit. Memang tanggal berapa nih? Tanggal 20. Berarti dari kemarin ya bahkan ya ini ada spike frekuensinya. Jadi yang bagus itu kalau misalnya kita menggunakan di 5 menit ketika dia ada spike frekuensi dan ada action HK-nya. Ini oke. Yang ini bar yang merah-merah nih artinya ada yang haki atau ada yang jualan, dia buang kiri. Kalau hijau-hijau artinya ada yang HK. Jadi mudah-mudahan nih karena endingnya di hari ini ada yang HK, jadi mudah-mudahan dia bakalan naik lagi ya besok. Ternyata ST-nya salah, nggak ada slash-nya, ketinggalan garis miringnya. Jadi dia nggak mau keluar chartnya. Oke, Esta ya, kita pilih Esta. Estanya ini kan kemarin, bulan kemarin habis right issue. Nah, waktu habis right issue dia naik, cuma ini menjadi sinyal exit nih. Begitu muncul shooting star di tren yang lagi naik ke atas, itu menjadi sinyal untuk exit. Ini momentumnya juga sudah mulai melemah, apalagi dia ARB terus nih ya beberapa hari. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang nyangkut nih. Karena potensinya dia kalau ARB, hari ini kan ARB-nya ketutup lagi. Jadi kemungkinan akan ARB lagi. Sama seperti di sini, dia waktu ARB berapa hari tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebenarnya mungkin sempat ARB juga. Jadi prepare aja, kemungkinan ARB-nya ya juga akan sekitar itu, 4 hari mungkin. 1, 2, 3, 4 barangkali akan mencapai ke 342 yang merupakan support juga. Kalau mau spek buy, maka silakan di area-area sana aja. Ini juga menjadi area support ya.
Cuma kalau breakdown hati-hati karena artinya dia akan menjadi pola bearish. Jadi kemungkinan kalau jebol dia akan lanjut turun ke bawah, turunnya bisa dalam. Jadi hati-hati kalau mau spek buy di area support, sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk disiplin. Kalau breakdown, exit. Atau pilih aja saham lainnya ya. Saham selanjutnya ada BGTG. BGTG masih menarik. Memang bukan saham yang liquid, jadi agak high risk karena rata-rata transaksi hanya di 3,49 miliar dan nggak ada tanda-tanda volume yang semakin meningkat nih. Kalau yang tadi-tadi kan apa tuh saham apa tuh ya? Itu kan cukup menarik ya kayak DGNS, dia kan ada di 4 miliaran dan kelihatan tuh volumenya mulai semakin menanjak. Nah, kalau ini nggak sedrastis yang itu. Jadi akan lebih bagus sebetulnya kalau dia mulai ada volume. Ini memang sih pixel bagus, momentum meningkat, dan dia di atas garis winline. Jadi mudah-mudahan masih bisa lanjut nih. Dengan resistnya untuk BGTG itu 610, 620. Kalau dia break lagi, maka berpotensi ke 137. Supportnya kita gunakan garis winline aja, 120. Jadi selama dia koreksi sehat, berarti dia akan mantul di garis winline. Kalau makin ada volume, dia masih cakep juga, momentumnya juga masih bagus, maka kesempatan justru untuk buy on weakness. Selanjutnya ada MTDL. MTDL cukup menarik sebetulnya karena momentumnya membaik. Memang masih berupa titik pink, jadi masih berpotensi sideways. Sideway kita tarik areanya. Kalau sideway gampang, teman-teman tinggal bikin kotak aja sebenarnya. Dan itu yang akan menjadi area dia bolak-balik di sana ya. Area bawah kotak menjadi area support yaitu 555 dan area atas kotak itu menjadi area resist yaitu di sini ya. Memang dia lagi di area resist. 605. Sebentar. Coba kita cek lagi. MTDL. Iya, betul. 610 sampai 620. Oh iya, sorry tadi BGTG kayaknya saya ada salah sebut ya area resistnya nih. Ke soalnya catatan saya salah nih. Yang 610 620 itu MTDL untuk BGTG ini area resist di 137 ya. Ini ada angkanya di sebelah sini. Tadi kayaknya salah lihat catatannya nih. Jadi BGTG ingat resistnya di area 137. Kalau misalnya dia breakout, maka target resist selanjutnya adalah di resist yang sebelah sini. Sini. Jadi kan ini high-nya menjadi resist, maka selanjutnya kalau udah break, maka di sini. Di 150-an itu area resistnya untuk BGTG. Kita kembali ke MTDL, tadi ya area sideway-nya udah saya kotakin di 610, 620, support 555. Jadi kalau misalnya dia kembali, ini juga doji nih. Kalau doji di area atas kan berarti bisa aja ini tandanya buyer dan seller kuat. Coba kita cek lagi besok, kalau misalnya dia mampu untuk breakout, artinya dia keluar nih dari area sideways ini, dia berpotensi testing ke area 630. Kalau seandainya dia berhasil ya closing di atas ini, maka berpotensi untuk ke 630. Kalau dia belum mampu dan besok bikin lower low, maka berpotensi untuk testing support dulu si MTDL ini, support garis winline di 575 ya kita buletin aja dan support yang di paling bawah itu 555. Selanjutnya ada SMDR. Untuk SMDR ini cukup menarik karena dia ada di atas garis winline, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum. Sayangnya volumenya masih unyil-unyil ya, unyil-unyil, dikit-dikit, candlenya juga naiknya kecil-kecil aja. Yang ingin spekulatif sih silakan, buy on weakness aja tetap dengan area support yaitu garis winline bisa digunakan sebagai support 2610. Jadi selama dia di atas garis win itu masih oke. Tapi kalau dia breakdown maka jadinya kurang bagus ya. Artinya dia akan kembali ke area bawah lagi, ke area support. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dengan targetnya itu di area sebelah sini ya. Ini ada area resist di 3000-an atau bahkan di 3280 itu ada resist juga.
SMDR. Oke, itu 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Sekarang saya akan share saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Nah, screener ini nih. Jadi ada beberapa screener, bukan beberapa lagi sebenarnya banyak ya, tapi yang ada di broadcast di sini yang dia akan masuk per 30 menit dari pagi sampai sore. Jadi dari opening trading sampai closing itu ada di sini. Di sebelah sini, Winstock Info yang statusnya buy itu yang ada muncul segitiga hijau. Tapi tetap ya kita tetap menganalisanya itu harus cek kembali ke masing-masing sahamnya. Jadi bisa aja dia muncul segitiga hijau, tapi ternyata dia tidak ada momentum. Berarti dia lagi mau sideways. Sehingga strateginya juga berbeda. Kita buy on weakness atau buy di area-area support. Nah, dengan cara yang tadi saya bikin ya, yaitu kita bikin kotakin dulu, kita tentuin area sideways-nya. Sedangkan kalau yang statusnya sell, ini muncul segitiga merah. Kalau yang statusnya hold, berarti dia masih di atas garis win line, masih aman nih. Justru ini jangan sampai dilewatin ya. Kalau teman-teman mau mencari, mau menganalisa, mau screening saham, yang statusnya hold ini sebaiknya kita cekin satu-satu. Terutama saham-saham yang sering kita tradingin. Sehingga teman-teman ngerti, bisa ada feel-nya ya, ada ritmenya udah dipahami. Misalnya kayak saham-saham Big Bang, atau misalnya ini ada banyak nih saham-saham yang lainnya, maka teman-teman bisa ngikutin ritmenya, tetap aja di situ, fokus ke sana, dan dijadiin watchlist-nya. Jadi stock universe-nya. Kalau yang ini, Hakahaki Daily, ini artinya Hakahaki yang tertinggi. Buat teman-teman yang belum paham mungkin dengan apaan sih itu Hakahaki, itu ada di video-video sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa ngecek kembali video-video yang lain yang membahas tentang Hakahaki ataupun frekuensi analyzer. Karena itu ada di chart yang sama, dan tetap walaupun dia masuk screener Hakahaki, kita harus analisa kembali chartnya. Ada beberapa yang HKK-nya itu tidak valid, maka kita nggak bisa gunakan sebagai patokan, kita gunakan chart win atau technical analisanya, ataupun kita gunakan analisa price action. Dari screener ini, saya udah pilih beberapa secara acak aja dan kira-kira cukup menarik. Yang pertama itu ada TLKM. Nanti kita cek juga HKK-nya ya untuk si TLKM. Juga foreign flow-nya, karena foreign flow-nya menarik lagi nih, ada inflow lagi TLKM. TLKM di atas garis win line, pixel hijau-hijau, dan mulai ada momentum nih yang berwarna biru Ben-Hur. Jadi mudah-mudahan lancar kembali, bisa testing kembali ke area-area atas. Resist selanjutnya di 4.300, kalau dia breakout, nih ada 4.400 ya. Sebelum 4.450 dia ada 4.400 dulu. Jadi buat yang udah entry misalnya ketika di segitiga hijau, jangan lupa ya untuk pasang trailing stop. So far masih higher high, masih cakep nih, menarik banget. Volumenya juga di atas rata-rata dan ada inflow, nanti kita cek di foreign flow-nya. Sekarang supportnya adalah 4180, 4150 yang sekaligus MA 200 dan garis win line di 4100. Targetnya tadi ya 4.300, 4.400 sampai 4.450. Mudah-mudahan sih ke area sana. Foreign flow, coba kita lihat. HKK-nya sih masih biasa aja. Dan untuk foreign flow-nya cakep ya, mulai ada lagi inflow-nya. Jadi mudah-mudahan dia lanjut lagi ke atas. Untuk TLKM. Next ada Friend. Friend sebetulnya kemarin sudah dibahas. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang spek buy si TLKM. Memang naiknya sih nggak gede-gede banget ya. Dia pergerakannya agak lemot nih si Friend. Yaitu hari ini dia naik sebesar 3,57%. Dia bikin higher high. Kemarin kan dia masuk area oversold dan udah mulai naik tuh stokastiknya. Jadi congratulations kalau ada yang dapat. Barangkali ini untuk fast trading dulu. Momentumnya sudah mulai muncul, volume harian juga bagus, pixel juga bagus di atas garis win line, dan ini MA 200, dia lagi berjuang nih untuk naik ke atas MA 200. Kalau besok dia bikin higher high lagi, dan dia break resist hari ini yaitu 89, dia break high-nya, dia break high, maka target selanjutnya di 90 ini ada resist juga, 92 resist, mudah-mudahan di area sana ya, bertahan ke sana. Kalau teman-teman mau taking profit, misalnya udah entry dan mau taking profit sebagian itu silakan, bisa di area-area resist itu, mudah-mudahan sih nyampe ya 92. Jadi sisanya tinggal dipasang trailing stop aja.
Jadi kalau mau dia langsung mau ke 100 kek, mau lebih kek, alhamdulillah. Selanjutnya setelah friend, oh lupa, kita cek hak kakinya friend juga. Karena hak kakinya tadi masuk screener hak kaki juga si friend ini. Belum serius-serius banget sih, tapi lumayan lah. Kenapa saya bilangnya tidak serius-serius banget? Karena dia hanya satu. Kayak kemarin ini juga ya, satu, dia satu. Kalau serius, biasanya akan hijaunya banyak dan grafiknya semakin menanjak. Si friend, oke. Selanjutnya ada DRMA. Nah, kalau yang ini masuk ke saham-saham yang eh ya, DRMA. Saham all time high si DRMA ini. Jadi mudah-mudahan masih lanjut sih. Volume cukup liquid walaupun nggak meningkat-ningkat banget. Lebih bagus kalau dia naik disertai dengan peningkatan volume ya. Artinya semakin kuat. Kalau ini masih candle higher high, jadi kalau ada yang udah entry, it's okay, tinggal pasang trailing stop aja. Bisa pasang trailing stop di harga low hari ini ya, 750, under itulah jangan pas-pasan. Karena takutnya dia cuma nyentuh 750, habis itu naik lagi. Jadi jangan kasih pas-pasan, tapi batasi resikonya itu sesuai dengan average-nya modal masing-masing. Kalau misalnya modalnya tinggi, ya jangan taruh deket-deket. Eh, eh, kalau modalnya terlalu tinggi, jangan taruh stop loss atau trailing stopnya jauh-jauh, karena nanti jadinya malah minus. So, sebisa mungkin kalau udah floating profit, jadi trailing stopnya tetap, walaupun kena, kita tetap profit gitu ya. Selama dia tidak di ke bawah 750, artinya dia masih bikin higher low, bikin tangga ke atas, artinya masih oke. Resist tentu 785, targetnya moga-moga the sky is the limit. Ini masih oke ya. Ini masih oke, masih oke, masih oke. Yang mau entry spekulatif, maka jangan lupa gunakan area VWAP aja. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari VWAP. Kalau bisa malah entry-nya di bawah VWAP, itu lebih bagus lagi. Selanjutnya selain DRMA, oh kita lihat foreign flow. Foreign flow-nya sih nggak masif banget, tapi secara grafik abu-abu meningkat ya. Jadi mudah-mudahan masih lanjut nih. Angka hakinya kurang oke, jadi watch out memang. Kalau misalnya tiba-tiba ada buangan, ada yang jualan, maka siap-siap juga untuk taking profit. Next ada BBTN. BBTN keren nih. Kayaknya gapnya nggak mau ditutup nih. Sehingga itu menjadi tanda bahwa dia strong. Kita lihat apakah ada foreign. Untuk BBTN, dia di atas garis winline, pixel hijau-hijau, dan mulai muncul momentum berwarna biru. Walaupun volumenya belum bagus-bagus banget ya. Volume yang bagus adalah ketika volumenya tuh mulai semakin meningkat. Yang garis warna hitamnya, yang grafiknya itu. Itu semakin oke. Ini buy on weakness aja, dia ada gap di berapa ya? 1440 kalau nggak salah. 1440 sampai 1450. Nah, jadi bisa spekulatif di sana atau di bawah lagi di garis win line yaitu 1420 bisa spekulatif di sana. Jangan lupa atur money management ya. Resistnya itu tentu high kemarin yaitu 1485 sampai 1525. Mudah-mudahan dia akan ke area sini nih. Atau barangkali dia mau bergerak begini ya, koreksi lagi dikit. Dan kalau breakout dan terus bikin higher high, maka oke banget. Apalagi kalau momentum ini semakin menanjak, volumenya semakin ada, dia bikin higher high, itu bagus banget. Ini kita pantau lagi BPTN. Sebetulnya tren besarnya sih masih belum oke-oke banget karena dia masih di bawah MA 200 ya. And next, WH. Belum. Ini masih ada BBTN. Foreign flow, biasa aja, datar-datar aja. Next, WH. Untuk WH, ini cakep karena dia di atas garis win line, pixelnya sih nggak hijau dua-duanya, tapi volume sudah mulai ada dan momentumnya ada. Likuiditasnya nggak liquid-liquid banget ya, tapi mudah-mudahan dia volumenya semakin ada terus, semakin menjadi liquid. Dari tidak ada volume, dia jadi volume, maka menarik. Terutama kalau dia masih bertahan di atas garis win line. Maka ini menjadi supportnya, yaitu ini ada support juga nih, 168, 170.
dan di bawahnya ini 166 itu area support. Resist 180 dan 189 itu merupakan MA 200 juga, jadi mungkin aja itu cukup kuat. Selanjutnya setelah WH, coba kita cek PNCA. PNCA ya, top gainer hari ini. Keren banget untuk PNCA dan tadi si Cak ya, si Cicak itu lumayan juga. Sayangnya ada guyuran tuh, entah siapa udah ada yang mulai guyur. Nah, ini mulai ada volume kan ya. Tuh, kelihatan ini volumenya bertahan. Hari ini dia breakout, bikin candle bullish dengan volume besar. Jadi mudah-mudahan lanjut lagi nih. Semoga semakin liquid, semakin higher high. Volume oke, momentum oke, pixel oke, di atas garis winline, candlenya juga bagus. Semoga dia lanjut ke resist 755, 965, sampai MA 200 yaitu 1100. Support, tentu gunakan candle hari ini ya, 510 low-nya. Jadi selama dia di atas 510 dan dia masih bikin candle higher high, masih bikin tangga ke atas, artinya masih bagus. Kecuali dia berbalik arah, tiba-tiba muncul candle seperti ini, itu candle bearish ya, dan menjadi sinyal untuk exit. Apalagi kalau volumenya besar seperti ini. Maka pantau besok, kalau yang tadinya udah cakep-cakep, tiba-tiba sinyal berbalik arah, muncul candle buangan, dan volumenya besar, itu menjadi sinyal untuk out ya. Jangan sampai di bawah ARB, karena biasanya saham yang seperti ini agak-agak high risk. Oke, bukan berarti nggak bisa trading, bukan berarti nggak bisa buyer. Contoh kayak Cak ya, Cak itu saham gorengan. Tapi siapa nyangka dia bisa jadi begitu gitu. Oke, kira-kira sih itu aja. Sebetulnya masih banyak banget saham-saham lainnya yang menarik, tapi waktunya sangat terbatas. Jadi teman-teman silakan ya, latihan sendiri, bikin PR sendiri. Barangkali teman-teman menemukan saham yang lebih menarik daripada saya. Kalau ada yang ketemu, share ya, entah di kolom komentar ataupun di Telegram, silakan di-share. Barangkali bisa kasih cuan ke teman-teman yang lain, sehingga berkah rezekinya kembali ke diri Anda sendiri. Oke? Sampai di sini aja pertemuan kita. Semoga teman-teman tetap setia di YouTube ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat dan semoga teman-teman semua pada cuan. Amin. Sampai jumpa ya. Thank you.